Hai teman-teman, yang tidak teman tidak hai. Semua teman, semua sahabat, semua saudaraku, salam silaturahmi. Kembali lagi bersama saya di Agung Mayun Purnama AMP Info Channel. Teman-teman, video yang terdahulu saya infokan kepada teman-teman pengolahan lahan berupa bedengan di sela-sela tanaman jeruk. Saatnya kali ini saya infokan penanaman, karena pengolahan lahan bedengan telah selesai. Saatnya saya infokan kepada teman-teman, pada tani lover, penanaman cabai, yaitu tumpang sari dengan sayur hijau di kanan kirinya teman-teman. Nah, cabai ini bibitnya kita langsung beli, jadi bernama bibit cabai rinta teman-teman. Nah, setelah nanti ditanam, dikocor sedikit, selanjutnya baru tinggal perawatan teman-teman. Kita saksikan langsung. Baik teman-teman, kembali lagi kita berada di areal kebun jeruk teman-teman. Video sebelumnya saya menyampaikan bahwasanya pengolahan lahan bedengan di sela-sela tanaman jeruk teman-teman. Nah, karena bedengan prosesnya sudah selesai, yang terakhir yaitu ditebarnya di atas bedengan itu tanah subur, yaitu terdiri dari sekam mentah, sekam arang, kohe kambing dan kohe ayam, itu dicampur menjadi satu. Setelah tercampur, dimix, itu ditaburi dengan merata dengan ketebalan kurang lebih 5 cm. Jadi ditebar merata. Setelah itu disirami dengan mol teman-teman, yaitu mikroba organisme lokal yang diproduksi oleh suatu kelompok di Desa Petak, Gianyar, Bali, yaitu kelompok Jayantisari, sehingga bio ini dinamai dengan bio Petak Jayantisari atau disingkat dengan BPJS teman-teman. Jadi bukan BPJS Kesehatan atau bukan BPJS Ketenagakerjaan. Ini BPJS untuk pertanian sehat. Nah, pertanian ini adalah dengan sistem jadul zaman dulu yang sehat dan ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan teman-teman? Karena di bedengan ini kita masukkan sampah-sampah organik atau sampah-sampah dari rumah tangga, baik itu dedaunan, sisa makanan, sayur-sayuran, maupun ada yang menebang pohon pisang, itu kita ambil gedebongnya dan kita cacah dan kita masukkan ke bedengan, ditutup dengan tanah. Jadi di dalam bedengan itu sudah kita siapkan nutrisi teman-teman. Nah, seperti tampak pada layar, walaupun hujan yang begitu lebat itu membagi tugas, itu yang satu menabur campuran tadi tanah subur yang dimix dengan kohe kambing dan ayam, ditabur secara merata yang tadi saya sampaikan dengan tebal 5 cm kurang lebih, dan disirami biopetak, dibiarkan selama 3 hari. Setelah 3 hari barulah kita mulai menanam teman-teman. Kenapa dibiarin selama 3 hari? Agar tanah itu terolah dengan mikroba itu, dan ada juga makanannya seperti sampah itu terolah dan subur teman-teman. Dan nutrisinya juga sudah tersedia di bedengan. Nah, saat ini kita mulai menanam cabai dan sayur hijau teman-teman. Nah, tanaman cabai atau bibitnya sejumlah 3000 bibit cabai teman-teman, dan dengan varietas cabai rinta. Itu
Itu ada 2 baris yang sudah disekat atau dispat dengan tali biar dia lurus, teman-teman. Dan paling kanan dan kirinya kita tanami sayur hijau. Sayur hijaunya ini jumlah bibitnya berapa? Kurang lebih 6.000, teman-teman. 6.000, dan panennya setiap 25 hari, teman-teman. Jadi ada pendapatan bisa dikatakan setiap bulannya melalui sayur hijau itu, teman-teman. Nah, cabai rinta ini biasanya dia panen di 2,5 bulan. Nah, yang ini campuran tanah subur yang saya sampaikan tadi, teman-teman. Itu untuk di atas bedengan. Nah, di sela-sela ini kita sudah buatkan juga tata kelola airnya. Ketika hujan yang begitu deras, itu kita buatkan saluran dan kita buang ke selokan agar tidak tergenang terlalu lama sehingga membuat bedengan terlalu basah. Teman-teman, nah kita juga siapkan toren atau drim tempat penampungan air, sehingga setelah penanaman nanti pada saatnya kita ngocor, air telah tersedia. Jadi tinggal kita mencampur biopetak dengan air dengan komposisi 1 tangki dengan 16 liter air itu. Kita masukkan biopetak sebanyak 600 ml, 500 sampai 600 ml, teman-teman, atau 2 gelas air mineral. Nah, itu campurannya, dan kita kocorkan pada tanaman cabai dan sayur hijau setiap harinya dari umur baru tanam sampai 15 hari setelah tanam. Nah, setelah 15 hari setelah tanam, barulah kita spray dengan pupuk NPK alami, teman-teman. NPK alami ini juga diproduksi langsung oleh kelompok UMKM Jayanti Sari. Sehingga setelah penanaman ini tentunya kita harus rawat dengan intensif karena masih kecil, teman-teman. Bibitnya masih kecil sehingga perlu perawatan khusus, tentunya dengan menjaga nutrisinya setiap hari agar tetap tersedia, teman-teman. Nah, ini petani sedang menabur campuran tanah subur tadi sebelum mulai nanam. Nah, ditabur dengan merata di jalur bedengan. Seperti saya sampaikan tadi, setelah semua ditaburi dan siap, barulah kita sirami dengan biopetak, dan setelah 3 hari diam, barulah kita mulai menanam, teman-teman. Seperti tampak pada layar, 1 bedengan telah selesai ditanam, dilanjut ke bedengan berikutnya. Jadi teman-teman, terutama tani lover se-Indonesia, marilah kita jaga kelestarian pertanian dan perkebunan kita, jaga bumi kita agar tetap sehat, sehingga kita yang mengkonsumsi dari hasil tanaman tersebut juga akan ikut sehat, teman-teman. Itu makanya saya mengajak teman-teman tani lover semua, mari kita bertani atau berkebun dengan sistem pertanian sehat, yaitu jadul zaman dulu, sehat dan ramah lingkungan. Ramah lingkungan seperti yang saya sampaikan adalah mengambil dari sampah-sampah rumah tangga.
Nah, setelah tanam kita kocor sedikit teman-teman. Baik teman-teman, itulah info yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman, kepada tani lover terkait dengan penanaman cabai tumpang sari dengan sayur hijau. Dan nanti juga akan di lahan sebelah masih ada sisa, akan ditanam bunga gumitir teman-teman. Jadi itu dulu info yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Salam tani, salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Tetap jaga bumi kita agar sehat, kita pun sehat. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.